Nah, apakah pernyataan presiden ini salah? Tidak salah, tetapi memenggal kata itu di situ, itu sangat cantik. Saya yakin sebenarnya di dalam hatinya, Pak Jokowi ini tidak mau 3 periode. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darkotik. Namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya baru saja menonton podcast antara Opung Luhut Binsar Panjaitan dan Master Deddy Corbuzier, dan saya come up dengan sebuah konklusi. Ini hanyalah mungkin halunya saya, tetapi jika memang ini terbukti, maka sebenarnya ini adalah strategi politik yang sangat cantik dari Pak Jokowi dan tentu saja mungkin ya Opung Luhut di sini. Strategi politik cantik apa di balik isu Jokowi 3 periode ini tadi? Nah, nggak usah tunggu lama-lama, kita akan langsung lihat. Dan apakah betul nanti akan ada perubahan konstitusi? Karena Pak Jokowi kan bilang, saya akan taat pada konstitusi. Lah kalau konstitusinya dirubah, berarti taat juga kan? Nah, kita akan lihat. Hal menarik yang saya dapat di sini adalah ternyata untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak, ini membutuhkan dana tidak tanggung-tanggung, 110 triliun. Itu APBN berapa lama ya? Dan kalau seandainya ini bisa ditunda, ya bukan ditiadakan ya, ditunda, artinya kan mungkin saja dana itu bisa digunakan untuk yang lain. Tapi nggak segampang itu. Karena pada kenyataannya memang konstitusi harus tetap ditaati, dan melanggar konstitusi itu sama dengan mencederai kehidupan berbangsa kita yang sebenarnya. Nah, kita akan lihat dari langkah politik yang pertama dulu. Saat Pak Jokowi bilang bahwa dia akan mentaati konstitusi, itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan yang retorik, bukan pertanyaan ya, pernyataan yang retorik. Ya iyalah, sebagai seorang presiden dia harus mentaati konstitusi. Nah, tapi perkaranya beliau itu titik sampai di situ, nggak ada koma dan kalimat yang akan mengelaborasi kalimat yang pertama itu tadi, sehingga semua orang menjadi panas dingin. Lah kalau konstitusinya dirubah, terus piye? Nah, ini kan sesuatu hal yang menjadi pertanyaan. Karena jika ternyata konstitusinya dirubah, ya artinya dia harus mengikuti perubahannya. Ya memang iya. Nah, di situ Opung Luhut mengatakan bahwa ya udah ngapain sih dibuat sulit, sama seperti mengutip pernyataannya Gus Dur itu tadi. Tapi ya kembali lagi, ini membuat semua orang panas dingin. Siapa? Ya yang mau berkuasa. Nah, apakah pernyataan presiden ini salah? Tidak salah, tetapi memenggal kata itu di situ, itu sangat cantik. Ini adalah sebuah langkah yang kalau orang bilang neuro-linguistic programming, ini langkah yang tepat untuk memframing pikiran orang-orang itu tadi dan pikiran kita. Framingnya seperti apa? Yuk kita lihat ke kartu yang berikutnya. Sepertinya ini adalah sebuah strategi yang paling tepat untuk meredam adanya bola liar yang dimunculkan oleh oknum-oknum politikus yang haus kekuasaan. Seperti kita ketahui, seakan-akan semua orang itu sudah berlomba-lomba untuk membranding dirinya menjadi sang pengganti dari Presiden Jokowi nanti. Nah, padahal pemilunya masih 2,5 tahun lagi. Memang kalau secara konstitusional, pemilu ini akan dimulai sekitar 1,5 tahun lagi. Karena tentu saja, masa pemilihan dan persiapannya itu makan waktu hingga 1 tahun sendiri. Tapi apakah etis dan layak jika itu dilakukan sekarang? Kembali, tidak ada sebuah konstitusi yang menghalangi semua orang untuk mencalonkan diri. Bahkan Ahmad Syaroni pun saja sudah mimpi jadi presiden. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu hal yang ya wajar. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah sesuatu yang cantik. Beliau berusaha meredam itu dengan, oke, kalian semua mau rebutan jadi presiden, silahkan. Kalau ternyata presidennya nggak ganti, piye? Nah, itu adalah satu hal yang membuat dan semuanya ini langsung jadi melempem. Jadi kayak, lah terus gimana dong? Ya kan, ya semua orang bertanya-tanya kan. Dan ini sepertinya adalah sebuah langkah politik sekali lagi yang sangat cantik. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang nggak beralasan ya. Karena kalau menurut saya, kreativitas sebagai seorang kepala negara ini dibutuhkan. Untuk apa? Agar semua orang saat ini, terutama para kabinet dan partai politik, itu fokus dululah pada pembangunan. Toh 2,5 tahun kemarin kita ini kan dilanda pandemi. Ikut sama seluruh negeri dan seluruh dunia merasakan prihatin, dan kita nggak merasakan perkembangan pembangunan dengan kecepatan yang sama jika pandemi ini tidak melanda. Dan artinya apapun yang direncanakan ini terpaksa harus ditunda, diperlambat, atau mungkin dihentikan. Nah, dengan ini semua harapannya hal-hal ini tadi bisa dilanjutkan, dan tingkat kepuasan yang juga ada ini tadi bisa tetap bisa dijaga.
dan kita bisa tetap bekerja dan tahu bahwa pemilunya masih lama. Dengan begini, seluruh bangsa otomatis akan, ya sudahlah, toh ini semua kan kita nggak tahu konstitusi akan diganti, ataukah nanti akan diganti dengan siapa kira-kira presidennya, atau orang-orang ini sudah mulai mencalonkan dari sekarang, ya sudah, tapi ya sudahlah, karena ini tidak jelas mana yang akan lebih kuat, maka orang lebih fokus untuk bekerja saja. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan ini juga adalah sebuah strategi yang sangat jitu, yang kalau saya kira ini adalah strategi intelijen atau militer untuk mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Dengan dinyalakan lampu, dan sekarang semua orang akan terlihat warna aslinya. Di sini semua orang akan ketahuan siapa yang ngebet jadi penguasa, siapa yang terus kemudian langsung kebakaran jenggot, dan siapa yang akan tenang-tenang baik. Nah, kalian akan tinggal lihat selama beberapa minggu dan bulan ke depan siapa orang-orang ini nanti. Dan dengan cara ini tadi, ini saya tetap kagum dengan cara ini tadi. Otomatis Pak Jokowi ini masih akan tetap memiliki legitimasi. Jadi seakan-akan yang kemarin itu orang berpikir bahwa waduh, ini kayaknya akan digembosi nih, karena otomatis kan nggak lanjut. Sedangkan kan Pak Jokowi juga waktunya ini masih, kalau dibilang lama nggak lama, dibilang sebentar juga lama. Artinya beliau ini juga pasti kebingungan. Karena melihat menteri-menteri yang rata-rata ini juga mungkin saja adalah bawaan dari partai politik yang lain, ini pasti akan memiliki agenda khusus, mungkin saja. Dan dengan ini sepertinya beliau akan bisa mempertahankan legitimasinya tanpa mencederai konstitusi dan tetap bisa menyelesaikan kepemimpinannya hingga akhir nanti. Dan seperti kita tahu kan bahwa sebenarnya Pak Jokowi saat ini tuh harus bersabar karena ditinggal pergi sama para pendukungnya. Bahkan kalau kita lihat di sini, kayaknya partai yang mengusung Pak Jokowi pun ini mulai sedikit untuk ya mempersiapkan ya yang berikutnya, maka dukungannya ini nggak sekuat dahulu lagi. Dan ini semua Pak Jokowi ini sepertinya harus memiliki sebuah kekuatan khusus yang mana menunjukkan legitimasinya juga sebagai seorang kepala negara, tapi tetap tidak mencederai konstitusi seperti yang tadi saya sampaikan. Dan yang paling penting lagi, meredam sesuatu yang memang tidak akan mungkin redam, keinginan berkuasa orang-orang yang lain, dan mulai mencanangkan diri menjadi presiden padahal masih lama tanggal mainnya nanti. Sehingga kalau kita lihat selain permainan intelijen, ini adalah satu permainan The Art of War yang cantik sekali. Ini seperti biasa kemampuan beliau yang sangat-sangat ya. Kalau saya melihat Pak Jokowi memiliki kemampuan untuk nabok silih tangan. Seakan-akan bisa menghukum orang, tapi bukan dia yang menghukum. Dan ini langsung mencapai ke titiknya. Dan makanya dalam waktu dekat kita akan langsung tahu warna-warna orang di sekitarnya dan siapa yang kawan, siapa yang lawan sebenarnya. Saya yakin sebenarnya di dalam hatinya Pak Jokowi ini tidak mau 3 periode. Dan saya pikir ini juga kemungkinannya akan sangat kecil untuk terjadi. Kalaupun beliau merasakan bahwa pembangunan kemarin itu tidak maksimal, ya beliau akan melihat ini sebagai sebuah nasib yang harus dijalani. Tetapi beliau tetap tahu bahwa ada sebagian, dan ini tidak kecil, masyarakat yang menginginkan hal ini tadi. Dan untuk itu, Presiden Jokowi membuka sebuah pertanyaan yang kalau saya pikir ini bukan menimbulkan kegaduhan, tapi sebuah penyeimbang, sebuah pendapat politikal yang akan menyeimbangkan di antara riuhnya kicau orang-orang yang haus kekuasaan ini tadi. Dan dengan ini semua seakan-akan, nah loh, kalian mau apa? Makanya yuk jangan diomongin sekarang ini. Gongnya ini nanti seperti ini. Yuk jangan diomongin sekarang, yuk kita sekarang bangun dan segera membangun Indonesia setelah
pandemi kemarin itu. Saya rasakan ini yang akan terjadi. Beliau melontarkan pernyataan itu tadi, semua orang bertanya-tanya dan nanti akan ditutup dengan pernyataan. Nah, makanya kan ya sudah, karena semuanya harus sesuai konstitusi, yuk kita sekarang kerjakan apa yang harus dikerjakan dan jangan mendahulukan sesuatu yang masih lama akan terjadi nanti. Tapi jika ternyata nanti orang-orang yang menginginkan Pak Jokowi ini menambah periode itu ternyata lebih banyak, kita langsung akan tahu bahwa posisi Pak Jokowi di sini memiliki nilai tawar dan otomatis nanti presiden yang berikutnya ini haruslah seseorang yang mendapat restu dari kelompok Pak Jokowi ini tadi. Ini yang saya rasakan. Maka sekali lagi orang-orang yang haus kekuasaan mungkin harus menahan diri atau kalau tidak harus membuktikan dirinya memang akan lebih baik daripada Pak Jokowi ini tadi. Kecuali jika ternyata dia memiliki satu kinerja yang lebih baik, satu promise yang akan lebih sempurna, maka saya pikir orang-orang akan tetap memilih Pak Jokowi. Ini seperti sebuah narasi yang diharapkan dan ini adalah sebuah narasi yang memang wajar untuk terjadi. Karena sejauh ini memang kita belum menemukan siapa pengganti Pak Jokowi yang memang paling sempurna ini tadi. Ada satu orang yang kelihatannya sempurna tapi ternyata tidak didukung oleh partai. Ada satu orang yang tidak pernah memiliki partai tetapi dia harus ditemani oleh satu wingman dan ini belum ditemukan. Ada partai yang cukup besar tapi ternyata calon yang diberikan ini juga belum sekuat yang lainnya. Maka daripada itu masih ada waktu 2,5 tahun untuk mengejar ketertinggalan ini tadi. Dan saya lihat bahwa nantinya yang paling Jokowi adalah yang menjadi presidennya. Dan saya lihat di sini dia adalah seseorang yang akan bisa meredakan semua hal yang menjadi polemik yang ada di Indonesia selama ini. Seseorang yang akan mau untuk menggandeng tangan dan menyatukan perbedaan ini tadi. Melibas semua yang radikal dan menjadi perwakilan dari rakyat yang memang sanggup untuk bekerja dan mumpuni dalam karirnya. Dan bukan instrumen partai yang hanya akan menjadikan perpanjangan kepentingan partai yang merupakan sebuah style politik gaya lama yang sudah tidak relevan lagi di masa seperti sekarang ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton tayangan ini tadi. Menurut kalian seperti apa? Akankah Pak Jokowi ini tadi memang ingin 3 periode? Ataukah mungkin periodenya nambahnya cuma setahun 2 tahun sama kayak lamanya pandemi? Atau kalian memang tidak ingin Pak Jokowi ini memperpanjang lagi? Kira-kira siapa yang akan menjadi penggantinya? Silahkan tuliskan di bawah ini. Dan terima kasih atas atensinya. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa.